Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktara Flesia dari Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa benzena dan turunannya. Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu benzena. Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi. Pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1825. Benzena diambil dari residu minyak mentah. Biasanya, orang-orang yang tinggal di perkotaan akan lebih tinggi terekspos benzena dibandingkan dengan penduduk di desa, karena di perkotaan lebih banyak pembuangan limbah, kilang pabrik, dan pompa bensin. Benzena juga merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia, terutama sebagai prekursor dalam sintetis berbagai bahan kimia lainnya. Benzena tergolong senyawa hidrokarbon aromatik. Istilah aromatik ini diberikan karena pada saat pertama kali ditemukan, banyak senyawa golongan ini yang memiliki aroma yang khas. Namun, kini istilah aromatik dikaitkan dengan struktur dan sifat-sifat khas tertentu selain dari aromanya. Hal ini dikarenakan belakangan diketahui ada pula senyawa-senyawa aromatik yang tidak berbau. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sifat benzena. Pada suhu ruang, benzena adalah cairan bening yang mempunyai aroma. Dia bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar. Hal ini dikarenakan kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang tinggi. Titik didihnya berada pada suhu 80 derajat Celcius dan titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Meski terdengar seperti senyawa yang jahat karena bersifat karsinogenik, mudah menguap dan terbakar, benzena dan turunannya punya banyak manfaat buat hidup kita. Sifatnya yang terkesan menghancurkan ini dapat kita gunakan dengan baik jika kita lihat dari sudut yang positif. Dalam bidang keamanan dan militer, benzena ada dalam wujud trinitrotoluena atau yang disingkat dengan TNT yang menjadi bahan baku peledak. Di bidang kesehatan, kita dapat senyawa turunan benzena dalam aspirin atau obat sakit kepala. Kemudian, karbol yang biasa kita pakai sewaktu mengepel juga ada fenolnya yang mana senyawa turunan benzena. Strukturnya yang simetris dan planar menyebabkan susunannya sebagai kristal lebih rapat dan akibatnya titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan heksana. Seperti senyawa hidrokarbon lainnya, benzena bersifat nonpolar. Oleh karena itu, benzena larut dalam pelarut kurang polar atau nonpolar seperti eter dan tetraklorometana, namun tidak larut dalam pelarut polar seperti air. Benzena cenderung tidak begitu reaktif, namun mudah terbakar. Akibat adanya sistem delokalisasi elektron yang menstabilkan benzena. Benzena cenderung mudah mengalami reaksi substitusi dibanding reaksi adisi. Reaksi substitusi pada benzena melibatkan serangan reaksi bermuatan positif parsial ataupun utuh yang suka elektron atau elektrofil pada cincin benzena. Oleh karena itu, reaksi substitusi pada benzena sering disebut sebagai reaksi substitusi elektrofilik. Kemudian reaksi-reaksi substitusi pada benzena antara lain yang pertama ialah halogenasi, yang kedua nitrasi, yang ketiga alkilasi Friedel-Crafts, dan yang terakhir ialah sulfonasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang halogenasi, di mana benzena bereaksi dengan halogen seperti Cl2 atau Br2 dengan bantuan katalis besi, halida atau FeCl3 atau FeBr3 yang membentuk senyawa halobenzena. Kemudian yang kedua ialah nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat dengan katalis asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Kemudian yang ketiga ialah sulfonasi, di mana benzena bereaksi dengan SO3 dalam asam sulfat pekat bila dipanaskan membentuk asam benzena sulfonat. Yang keempat ialah alkilasi Friedel-Crafts, di mana benzena bereaksi dengan alkil halida dengan bantuan katalis aluminium klorida atau AlCl3 yang membentuk alkil benzena. Kemudian kita akan mengetahui struktur benzena. Benzena memiliki rumus kimia C6H6. Perbandingan jumlah atom C dan H-nya menunjukkan bahwa benzena sangat tidak jenuh. Pada mulanya, para ahli mengusulkan bahwa benzena memiliki struktur alifatik dengan adanya ikatan rangkap 2 ataupun 3. Namun faktanya, benzena tidak memperlihatkan sifat ketidakjenuhan dari struktur demikian. Hasil eksperimen menunjukkan sifat-sifat benzena seperti berikut. Yang pertama ialah
Benzena ternyata sangat stabil atau tidak reaktif. Benzena tidak bereaksi dengan Br2 kecuali dengan bantuan katalis. Hal ini tidak sesuai dengan sifat ketidakjenuhan alkena ataupun alkuna yang mudah diadisi oleh bromin. Kemudian yang kedua, sifat benzenanya ialah monosubstitusi atom halogen pada benzena hanya menghasilkan satu jenis senyawa yaitu C6H5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat keisomeran geometris sebagaimana pada alkena. Kemudian kita akan mengetahui tata nama turunan benzena. Senyawa turunan benzena dapat dianggap berasal dari benzena yang dimana satu atau lebih atom H-nya diganti dengan substituen lain berupa atom seperti Br ataupun gugus atom seperti COH. Berikut aturan penamaan untuk senyawa-senyawa turunan benzena. Jika satu atom H pada benzena diganti satu substituen seperti Cl, CH3, NO2, NH2, OH, CHO, dan lain-lain, maka struktur dan penamaannya seperti berikut. Jika terdapat lebih dari satu substituen, maka diberi penomoran searah atau berlawanan arah jarum jam agar substituen-substituen mendapat nomor serendah mungkin. Untuk substituen-substituen sejenis digunakan awalan di, tri, tetra, penta, dan heksa. Urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen umum yaitu sebagai berikut. COH, SO3H, COOR, CN, CHO, CO, OH, NH2, OR, R, X, di mana X ialah F, Cl, Br, dan I, dan yang terakhir ialah NO2. Jika terdapat dua substituen selain dengan penomoran, juga dapat digunakan awalan O orto untuk posisi atom karbon nomor 1 dan 2, M meta untuk posisi 1 dan 3, atau P para untuk posisi 1 dan 4. Contohnya seperti berikut. Posisi atom karbon nomor 1 dan 3 untuk contoh nomor 1 kita namakan 1,3-dimetil benzena atau M-silena. Kemudian ada atom di nomor 1, 3, dan 5, maka kita namakan 1,3,5-trimetil benzena atau mesetilena. Dan bisa dilihat untuk contoh-contoh selanjutnya. Kemudian, jika cincin benzena dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk, maka gugus benzena yang kehilangan satu atom H disebut gugus fenil. Sedangkan gugus metil benzena atau toluena yang kehilangan satu atom H atau C6H5CH2 disebut gugus benzil. Seperti pada contoh berikut. Kemudian yang harus kita ketahui ialah kegunaan benzena dan turunannya. Benzena digunakan sebagai pelarut dan juga bahan dasar sintetis berbagai senyawa turunan benzena seperti stirena dan lain-lain. Kemudian, toluena digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan asam benzoat, bahan peledak TNT, dan lain-lain. Kemudian ada anilina digunakan untuk membuat zat-zat pewarna diazo. Selanjutnya ialah fenol yang bersifat asam lemah dan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik dan obat-obatan. Fenol juga dapat digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan oleh karena sifatnya yang dapat mendenaturasi protein. Kemudian ada asam benzoat yang digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan minuman. Dan yang terakhir ialah asam salisilat yang digunakan untuk membuat aspirin, perasa, minyak wangi, bedak, salep anti jamur, dan sampo. Selanjutnya ialah contoh soal. Tuliskan nama dari senyawa-senyawa turunan benzena berikut.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.